Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun atau LP Nasdem, sangat mengapresiasi Disnaker Trans Provinsi Lampung dan juga Disnaker Trans Kabupaten Lampung Utara, atas kinerja pelayanan yang maksimal. Tetapi saat ini juga, LP Nasdem mengingatkan supaya dapat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih selektif, terhadap perusahaan yang tidak taat dan tidak tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti PT Acitindo Perkasa atau Sungai Budi Group yang saat ini telah memperkerjakan karyawan yang sudah mengabdi selama 17 tahun, yaitu bernama Bapak Gunawan dan Bapak Hendrawani. Saya atas nama Ani Gunawan. Dan saya Hendrawani. Oke, Pak Gunawan dengan Pak Hendrawani, Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Di sini kami hanya ingin lebih jelas mengetahui, ya, lebih jelas ingin tahu seperti apa atau hasil apa penelitian dan temuan LP Nasdem setelah menerima kuasa pendamping atas karyawan tersebut, bahwa gaji yang diterima mulai bekerja tidak sesuai dengan UMK, melakukan mutasi sepihak, tanpa koordinasi dengan karyawan, yaitu dari mandor panen ke mandor tangkos atau tandan kosong. Mentiadakan uang bensin, yang biasanya diterima karyawan sebesar Rp98.000 per 2 minggu. Dihanguskannya uang premi, hingga membuat karyawan tidak betah untuk bekerja. Sehingga kenyamanan dalam bekerja karyawan tersebut, sudah tidak ada lagi. Ini saya itu semenjak Pak Sugeng Hadi ini. Saya tadinya mandor panen, itu mandor panen divisi 4, pegang blok ABM, areal pabrik PKS 3, dan blok 17. Saya dimutasikan Sugeng. Nah, jadi kejadian sebelum itu, 2000 sebelum saya mandor panen ini, 2017 saya dipindahkan Sugeng itu, ceritanya dulu 2017 saya ditugaskan jadi kuisi. Iya. Nah, itu tanpa kesalahan, tanpa musyawarah, dan tanpa rundingan atau gimana lah, pokoknya nggak ada musyawarah apapun ya. 2017 itu saya dipindahkan jadi kuisi di sini. Jadi dipindahkanlah saya, ditugaskanlah saya jadi pegang blok ABM dan blok 17 divisi 4. Udah bagus areal nih, perundingan udah selesai, blok 17, blok ABM udah selesai, perundingan semua udah selesai, tanpa musyawarah Sugeng memindahkan saya. Iya. Memindahkan saya ke mandor tankos, tandan sawit, tandan kosong, tankos kan. Tadinya saya itu mandor panen itu. Berarti dari mandor panen Pak ke mandor tankos, tandan tangkos kosong itu ya. apa, Pak? Tandan kosong yang udah ini hasil produksi di pabrik udah giling kan. Oh, jadi berarti Pak menurun Pak ya? Iya, menurun jabatan saya. Oh, Tadi mandor iya, panen iya, dapat premi iya. kan. Dapat premi 2.000 per ton, duit mingguan itu Iya. dapat. Nah, di luar ini duit hari Minggu, itu tanggal merah hari biasa kita dapat gitu kan. Terus duit bensin 98.000 2 minggu sekali. Ini dianguskan semua. Tanpa ada perundingan Tanpa dengan Bapak perundingan ya? nggak dapat apa-apa. Terus Pak. Nah, jadi dianguskan semua. Contoh perbuatan yang janggal, tidak wajar dan tidak layak, yang terjadi di PT Acitindo Perkasa yaitu terjadi pembakaran buah sawit magel atau mentah, pada tanggal 27 dan tanggal 28 Agustus tahun 2020, dan pada tanggal 10 September tahun 2020, sebanyak kurang lebih 30 ton. Dan pada tanggal 17 Maret tahun 2018, tepatnya di Blok 24, Divisi 2, terjadi penimbunan buah sawit yang tidak sedikit, yaitu kurang lebih 5 fuso dengan menggunakan alat berat ekskavator, dan kejadian ini dikendalikan oleh operator dari proyek tebu, yaitu Bapak Darmawan. Selanjutnya, lahan di Blok 16 dan Blok 19, kurang lebih 4.000 batang sawit yang tidak pernah dipanen oleh pihak perusahaan PT Acitindo Perkasa. Bahkan Bapak Hendrawani selaku mandor, sering diperkerjakan di luar jam kerja, tetapi tidak pernah ada nilai lebih yang didapat dari perusahaan. Saya jadi kuisi, di situ saya temu kejanggalan-kejanggalan. Itu tanggal 17 bulan 3 2018, itu penguburan sawit. Penguburan sawit itu pakai ekskavator, itu alat berat itu dari tebu. Iya. Operatornya itu namanya Darmawan itu. Jadi dikuburkan itu, penguburan itu di Blok 24 Divisi 2. Iya. Nah, karena saya tahu kejadian itu, saya tanya sama Pak Asisten namanya Pak Mustaqim dan Edi Gunawan. Kenapa sawitnya dikubur? Karena saya punya hak untuk menanyakan, karena saya tugas kuisi waktu itu kan. Betul. Nah, jadi kata beliau ini, Pak Mustaqim itu dengan Pak Edi Gunawan itu, sawit ini busuk.
mentah, makanya dikubur gitu kan. Nggak lama dari itu saya dimutasi lagi dengan Pak Sugeng, dipindahkan Pak Sugeng, tanpa musyawarah lagi. Dipindahkan jadi Manor Panen divisi 2, itu pegang 4 blok 39, 40, 41, 42. Nah di situ saya lihat arealnya bongkar, ini peruningan gitu kan, belum acak-acak, belum pernah selesai gitu, di pruning dikerjakan gitu kan. Saya tanya di kantor itu, saya cek dananya, anggaran dana 2017 itu udah habis. Rotasi pertama dan rotasi kedua, kenapa peruningan masih banyak segitu banyak kok dana udah habis gitu kan. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini, maka saya meliburkan diri itu karena penguburan sawit tanggal 17 bulan 3 2018 itu di blok 24 divisi 2, terus pembakaran sawit tanggal 27 bulan 8 2020, keesokan harinya tanggal 28 lagi bulan 8 2020, tanggal 10 bulan 9 2020 dibakar di bengkel milik PT, itulah di bengkel dibakar kurang lebih 30 ton itu. Saya potong dikit Pak, itu ada pembakaran sawit, penyemburan sawit dan segala macam, itu dilakukan siapa Pak? Siapa yang melakukan? Pak Sugeng lah. Pimpinan? Iya, pimpinan, perintah pimpinan. Pimpinan ya Pak? Iya. Ya? Itu dilakukan dengan tujuan apa Pak itu? Ya saya tanya, kalau kata asistennya buah busuk, buah mentah. Iya. Buah mentah, buah magal itu kalau kata pimpinan. Kenapa dibakar Pak? Ada untuk apa? Tujuannya apa Pak? Ya Biar apa gitu? karena kata dia ada audit mau datang Ada dari audit. PT Sungai Budi Group, Iya, ada iya. audit. Jadi dibakar buah-buah yang magal, buah mentah, buah magal itu. Itu ada foto video saya. Oh ada Ada Pak, ya? video foto Ya, saya ya. waktu pembakaran sawit tanggal 28 itu 27 itu tanggal 10 bulan 9 2020 kemarin. Ada saya foto videonya. Iya, iya. Ada lagi yang blok 16, blok 19 divisi 4. Seperti apa itu Pak? Itu blok 16 divisi 4 atau blok 16 itu 38,01 hektar, 5.435 pohon. 5.435 pohon. Iya, itu yang dipanen dari PT itu paling 1.000 pohon blok 16 itu. Nggak pernah dipanen yang seberang. Iya. Nah, dulu saya pernah jadi mandor panen di divisi 4 blok 16 itu, dulu pimpinan Pak Muklis. Itu dipanen. Pak Muklis saksinya bisa dipanggil, pimpinan Pak Muklis. Bisa dihadirkan beliau itu. Itu bukan sengketa, bukan sawit tanah masyarakat, tanah hak PT Acidindo Perkasa. Itu sawit itu nggak pernah dipanen, itu yang seberang. Jalan satu-satunya inti itu satu jalan untuk ambil hasil produksi tenaga panen dari Biwi. Nah itu jalan sekarang ini udah hutan, itu turun nanjak gorong-gorong, udah ambles semua. Saya tanya sama mandornya, saya buktikan di lapangan, Bapak benar ini nggak dipanen. Mandornya langsung yang cerita, itu mandor Gopur. Terangganya selama ini dia jadi mandor di divisi 4 nggak pernah dipanen, takut ya katanya. Nah jadi itu pasti unsur kesengajaan, pasti ada unsur kerjasama Sugeng. Kenapa blok 16 itu nggak pernah dipanen yang seberang semenjak dia selama 4 tahun ini nggak pernah dipanen. Ada lagi blok 19 kurang lebih mungkin 500 pohon bahkan sampai 1.000 pohon, blok 19 ujung arah ke SP Pakuan itu nggak pernah dipanen juga itu sama Pak Sugeng. Kalau dulu Memperhatikan beberapa hal tersebut, maka Bapak Hendrawani dan Bapak Gunawan memutuskan untuk tidak masuk kerja sementara. Sebelum hal ini ada kejelasan yang sejelas-jelasnya dari PT Sungai Budi Group, selaku induk perusahaan di mana mereka bekerja. Mereka juga khawatir, suatu saat hal ini pasti terungkap dan akan menjadi masalah besar buatnya selaku karyawan. Apalagi menurut mereka, hal ini semua terjadi tanpa sepengetahuan dari PT Sungai Budi Group Bandar Lampung. Itu sama blok 19 tuh. Jadi kejanggalan-kejanggalan inilah saya itu meliburkan diri. Jadi dan lagi menurut saya ini unsur kesengajaan itu agar saya tidak betah bekerja di PT itu. Iya, duit bensin mingguan lemburan saya dianguskan. Dihanguskan ya Pak ya? Iya. Dari pihak Pak Sugeng ya? Iya, Pak Sugeng. Tanpa musyawarah itu, tanpa rundingan, tanpa ini. Sewenang-wenang lah dia menjolimi kami itu. Dan gaji kami pun itu luar dari UMK. Yang kami terima 2.460.000 itu. Iya. Nah, jadi pernah juga gaji kami pun dipotong tanpa musyawarah. Pernah potong 300.000 saya dipotong karena buah sawit katanya hilang di pohon. Oh jadi dibebankan kepada Bapak ya? Iya pernah. Saya protes kenapa gaji saya potong dengan sekretarisnya. Ya karena hilang sawit hilang di pohon.
Sedangkan hilang di pohon itu malam. Keamanan malam kan, keamanan ini kan banyak nih. Ya seharusnya kan tanggung jawab keamanan dong. Bukan tugas daripada Bapak ya. Iya, saya kan selaku mandor panen ya. Mandor panen kan tahu lah tugasnya apa. Gimana punya anak buah panen, gimana produksi biar banyak bagus, itu tugasnya. Bukan harus menjaga buah sawit yang di pohon takut hilang. Nah, jadi harapan saya dengan pemerintah, tolonglah nasib kami ini. Tolong benar-benar tolong diperhatikan. Iya, iya. Dan juga saya 24 jam siap memberi kesaksian. Saya harap dengan pemerintah, tolong Pak Sugeng ini ditindaklanjuti, diproses secara hukum. Karena ini udah tindak pidana, ini penguburan sawit, pembakaran sawit ini luar biasa. Iya, saya siap memberi kesaksian 24 jam. Selagi pemerintah tidak dirugikan, perusahaan itu tidak saya rugikan, saya siap memberi kesaksian. Itu Pak Sugeng ini udah nganar deh nih. Pasti ada unsur kesengajaan semua. Iya, iya. Membakar sawit kurang lebih 30 tahun berturut-turut. Menguburkan sawit kurang lebih 5 mobil pusong. Bisa dipanggil itu yang Darmawan itu, operatornya itu, operator tebu. Sedangkan ekskavator itu punya tebu, proyek tebu, kantornya sebelahan. Disewa sama Sugeng itu ekskavator. Nggak ada ini Miranti punya ekskavator itu. Ada saya foto-fotonya ekskavatornya. Jadi itulah alasan kami meliburkan diri. Iya. Kami takut kalau masih bekerja, takut kami karena kami tahu kegiatan Sugeng membakar, menguburkan sawit itu tindak pidana itu. Ini PT Sungai Budi Group ini saya sampaikan juga dia nggak tahu, belum tahu ini pekerjaan Sugeng seperti ini. Oh, jadi PT Sungai Budi Group ini tidak tahu ada penguburan pembakaran Sawit. sawit di PT Kencana. Iya, nggak tahu itu. Iya. Kalau tahu habis Sugeng ini. Iya, itu merugikan itu. Satu butir aja udah datang aja. Kami mandor kena denda 2.000 Iya. per butir kalau ada di bawah pohon. Itu segitu banyak dibakar, dikubur. Apa tidak merugikan itu? Kalau memang itu harus ditindak adil, benar adil. Iya. Pak, ya. Jadi itulah harapan saya, Hendrawani, ke pemerintah, tolong Sugeng diproses secara hukum. Sugeng diproses secara hukum. 24 jam LP saya siap Nasdem mengharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib kedua karyawan PT Acitindo Perkasa Lampung Utara, agar diberi keadilan yang seadil-adilnya, karena dalam waktu 17 tahun bekerja, layak dan wajar untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan harapannya, ya kami mohon dengan sangat benar dari pemerintah, dari DPN LP Nasdem, tolong dibantu. Tolong benar-benar kami dibantu, mohon benar kami bantu kami. Siap. Kami orang susah, Siap. kami perintis ini Pak, perintis benar kami. Baik. 2004 kami bekerja sampai sekarang ini 2017 tahun. Perintis benar kami Pak. Ya, kita lanjut ke beliau Pak Gunawan Pak ya. Ya, Pak Coba Nirwan. Pak, seperti apa, ada yang perlu disampaikan Pak? Oh ya Pak. Ya menurut kata Pak Hendrawani tadi, Iya. masalah yang mutasi, itu saya pernah itu 1 tahunnya 2 kali Pak. Saya mutasi. Tapi saya mutasi posisi di situ waktu dulu itu dari mandor panen ke mandor panen. Dari mandor panen Ke mandor ke panen. mandor panen. Ya, saya tidak merasa kecewa, namanya tugas beliau. Iya. Nah, tapi yang saya merasa kecewa saat ini, saya mandor panen ditugaskan Krani. Berarti mandor panen ke Krani turun ya Pak ya? Bukan turun-turun lagi lah Pak. Sama aja kami saya ini dibuang. Dibuang. Oh iya, iya. Gitu. Nah, disitulah saya kecewa. Saya tidak mengliburkan diri Iya. sama Pak Sugeng karena tindakan Pak Sugeng itu adalah sewenang-wenang Iya. tanpa masalah. Tanpa ada rundingan ya Pak. Ya, tanpa Menurut masalah. Bapak ya. Ya. Iya, iya. Nah, jadi saya itu mohon kepada Bapaknya pemerintah, ya tolonglah kami berdua ini. Iya. Lebih lagi masalah kayu. Nah, saya lihat ke lapangan saya, areal saya blok 25, 26, 27, itu kayu saya itu pada habis kena tebang. Nah, saya lapor pada pimpinan, tidak ada tanggapan. Lapor sama Tanru juga tidak ada tanggapan, Pak Toto. Nah, si Pak Toto namanya. Iya. Nah, jadi saya sangat takut sekali. Masalahnya itu adalah melanggar hukum. Jadi alangkah sakitnya sama saya. Mereka yang berbuat, saya yang kena tanggung jawabnya. Iya. Nah itu. Jadi saya sangat mohon Pak, dengan Bapak
BAPN, LP, Mas Dan, Iya. saya tolong betul dibantu kami berdua ini. Baik Pak. Jadi Ya, mungkin itu saja Pak. Terima Ya. kasih. Pak Gunawan, Pak Hendrawani sudah menyampaikan apa namanya keluhannya Pak Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Ada lagi Pak yang kira-kira disampaikan? Apa cukup seperti apa? Cukup, Pak. Pak Hendrawani? Cukup Pak. Oke, itu dia hasil bincang-bincang saya dengan Pak Hendrawani dan Pak Gunawan, di mana mereka sangat mengharapkan, Iya, Pak. Iya Pak. terlebih kepada pemerintah. Iya, Pak. Betul. Dalam hal ini, Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Utara, Iya, Pak. supaya bisa menjembatani persoalan yang dialami beliau-beliau dengan tempat mereka bekerja, yaitu PT Kencana Acidindo Perkasa di Lampung Utara, Iya, Pak. supaya ya hak-hak mereka dipenuhi ataupun diberikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Dari Lampung Utara, Sekian. Sastro Gemanasdem Terima TV kasih. News melaporkan.